Kata Allah, saya turunkan Quran ini bukan sebatas untuk dibaca, tapi fungsi sesungguhnya hudan linnas. Hudan menjadi petunjuk kehidupan linnas bagi seluruh manusia. Kembalikan pada rumus tadi. Disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang menggunakan hudan, petunjuk dari Allah. Quran surah 2 ayat 38, kata Allah, saya akan jamin hidupnya tidak akan pernah gelisah dan tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Jadi ketika ayat ini diturunkan, Allah ingin menegaskan khusus untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya turunkan petunjuk langsung yang bisa dibaca, dibolak-balik terkait alur kehidupan dirinya dari mulai dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, disebut dengan Al-Quran. Jadi kalau Anda baca Al-Quran, Pak, Bu, dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu semua petunjuk hidup kita ada di situ. Bahkan perhatikan ujung ayatnya tuh, di Al-Baqarah 185 itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata Allah, dengan Anda mengikuti tuntunan kehidupan di Quran itu, saya inginkan hidup Anda jadi mudah. Saya tidak menginginkan kamu sulit hidup. Jadi kalau sekarang ada orang yang hidupnya susah, yang salah bukan Allah. Yang salah kita nggak baca petunjuknya. Anda mau ke Istiqlal, tidak tahu petanya, tidak mengerti petunjuknya, kapan sampainya? Anda tidak tahu petunjuk kehidupan, bagaimana bisa mudah menjalaninya? Saya bacakan cepat, tapi tidak perlu ditulis. Masya Allah, dari mulai sebelum lahir sampai meninggal dunia ada semua di Quran. Contoh, dalam kandungan sebelum lahir, bagaimana caranya supaya kandungannya enak, nyaman, kelahirannya tenang, dilahirkan anak yang soleh. Ada di Quran surah 7 ayat 189. Begitu dilahirkan, bagaimana caranya supaya asinya mengalir lancar. Pembagian tugas suami istri jadi enak, tidak ada perselisihan dan ketegangan. Quran surah kedua ayat 233, posisi paling kanan sebelah bawah. Sampai 2 tahun disusui bisa maksimal. Usia 2 tahun sampai dengan menjelang balik. Pendidikan dini apa yang bisa diberikan supaya anaknya dekat dengan Allah, taat dengan orang tuanya, berakhlak mulia, dan bisa berperilaku baik dalam kehidupan. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Dia kemudian mulai belajar. Bagaimana supaya saat belajar cepat mengingat materi pelajarannya, meningkat kedekatannya dengan Allah, berkah ilmunya. Quran surah 9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Kemudian bagaimana saat belajar supaya bisa berprestasi, bersaing dengan yang lainnya. Quran surah 58 ayat ke-11-nya. Saat mulai naik tingkat pendidikannya, mulai ketemu temannya, mulai muncul rasa bergaul dengan lebih dalam lagi. Bagaimana supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang bisa merusak akidah dan akhlaknya. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Tapi kalau ada yang tertarik serius, bagaimana cara mendekatinya? Ta'aruf, lamar. Quran surah ke-4 ayat ke-4-nya. Kalau jadi menikah, Quran surah ke-30 ayat 21-nya. Baru menikah, bagaimana membagi tugas rumah tangganya supaya tenang antara suami dan istri, paham kewajiban dan tugasnya. Quran surah ke-4 ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Suami, apa tugas pertamanya? Mulai mencari nafkah. Bagaimana cara mencari nafkah yang baik menurut petunjuk Allah yang standar? Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Kalau baru bergerak sedikit, rezekinya sudah mau datang. Quran surah kedua ayat 172, posisi paling kiri sebelah atas. Kalau Anda belum bergerak, rezekinya sudah menunggu Anda, bahkan datang. Quran surah ke-7 ayat ke-96-nya. Kemudian yang terjadi, bagaimana dengan tugas istri? Kadang-kadang merawat rumah tangga di rumah, anak-anak tidak mudah kemudian bisa merawatnya. Kadang-kadang mengeluh mengatakan, solusinya seperti apa? Quran surah ke-17 ayat ke-23-nya. Tidak mudah mengatasi ini semua. Kadang-kadang ada capek, lelah, penyakit-penyakit datang. Sesulit apa? Kalau cuma ringan-ringan, Quran surah ke-24 ayat ke-80. Kalau penyakitnya berat, kata dokter, ini tidak mungkin sembuh, ini mustahil, gak ada obatnya. Tinggalkan manusia, berharap kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Anda di pekerjaan kadang-kadang ada orang usil, ingin menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan Masya Allah menjelek-jelekan Anda dan sebagainya. Bagaimana cara memohon pertolongannya? Quran surah 17 ayat ke-79 sampai dengan 81-nya. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai membuat dada Anda sesak seperti gelap mata. Ya Allah, kapan semua ini akan berakhir? Kamu jangan mengeluh, itu semua ujian. Hidup itu pasti penuh dengan ujian. Quran surah kedua ayat 155, hadapi dengan sabar sampai dapat solusi. Ayat 156 sampai 157-nya, kuatkan usahamu untuk mengatasinya. Quran surah ketiga ayat 142,
kemudian kamu jalani seperti tawakalnya Nabi Yunus berikhtiar di perut ikan paus itu. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Sampai bapak ibu kemudian menjadi lebih bahagia lagi, meningkat harta bendanya. Bagaimana mensyukurinya? Quran surah ke-14 ayat yang ke-7 itu. Kalau ada musibah ditimpa lagi, bagaimana sabarnya? Hadapi dengan mengelola manajemen konfliknya, manajemen sabarnya. Quran surah kedua ayat 214 itu. Kalau ada kelebihan, cepat infakkan supaya berkah hartanya. Quran surah kedua ayat 215. Kalau ada kewajiban zakat, cepat tunaikan. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Kalau susah diingatkan oleh kawannya. Quran surah ke-9 ayat 103. Sampai usia Anda 40 tahun pun lebih masih ada orang tuanya. Bagaimana cara saya berbaktinya? Karena tidak mungkin semua ini bisa diraih kecuali oleh jasa orang tua. Tidak mungkin bisa membalas bakti orang tua. Tapi Anda bisa mencoba di Quran surah ke-46 ayat 15-nya. Masya Allah, sampai di penghujung usia Anda mengatakan, ya Allah, apakah saya akan hidup selamanya atau mungkin akan meninggal? Tidak ada yang abadi, kamu pasti pulang. Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya Allah, kapan waktunya? Terserah saya, kamu siap-siap saja. Quran surah ke-7 ayat ke-34-nya. Ya Allah, bagaimana cara meninggal itu? Enak atau tidak? Kalau kamu ingin tenang, pelajari Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau kamu ingin sedikit menegangkan, silahkan sambil dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Ya Allah, bagaimana situasi di alam kubur kalau saya pindah tempat ke sana? Saya setelah belajar malam pertama di alam dunia. Bagaimana malam pertama di alam kubur? Pelajari yang bagus-bagus. Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171-nya. Tapi kalau kamu ingin banyak amal salahnya, sedikit amal solehnya, tuh rasakan nanti api neraka didatangkan lebih dulu. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47-nya. Ya Allah, bagaimana nanti di yaumul hisab, suasana yang menegangkan itu? Perbanyak aja amal soleh supaya kamu bisa melihat Allah saat hisab langsung tanpa sekat. Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan 23-nya. Masuk surga tanpa hisab, ada kesempatannya indah luar biasa. Quran surah kedua ayat 25. Jangan coba-coba perbanyak amal salah, tidak ada amal solehnya, karena kamu bisa masuk juga neraka tanpa hisab. Quran surah 18 ayat 100 sampai dengan 101. Ya Allah, di surga bagaimana kehidupannya? Silahkan siapkan. Ada surga bersama Nabi, ya ikuti tuntunannya. Quran surah 3 ayat 31. Ada surga di taman surga. Quran surah 15 ayat Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Tinggal pilih saja. Semuanya ada apa? Dari sebelum lahir sampai kita wafat. Tinggal kita keluarkan aja isinya.